marhum Haji Ahmad Mawardi Betawi bin Haji Abdullah, kama ilal marhumah Bu Hajah Siti Maqbullah binti Haji Zainal Abidin, kama ilal marhum Bapak Haji Abdullah bin Haji Muhammad Nur, kama ilal marhumah Bu Hajah Maimunah binti Haji Abdul Rahim, kama ilal marhum Bapak Haji Zainal Abidin bin Haji Ismail, kama ilal marhumah Bu Hajah Armani binti Ki Haji Jaani Asyik, kama ilal marhum Pak Haji Ahmad Qarizi Ahmad Mawardi, kama ilal marhum Pak Haji Ibrahim Aziz Haji Ahmad Mawardi, kama ilal marhumah Bu Hajah Siti Salwa binti Haji Abdullah Nur, kama ilal marhumah Bu Hajah Siti Munira binti Haji Abdullah Nur, usulihim wa fura'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim, wa barik lana ya Allah, barik hayatana, sahil kulla umurina, yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah, waftah lana futuhal arifin, waftah lana futuhal arifin, waftah alaina futuhan wa munuh bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa 'alaika bil muhafazati ala fi'li salawatil khamsi ma'al jama'ati, wal mudawamati ala dzalika. Wa 'alaika, dan mustilah atas dirimu, bil muhafazati ala fi'li salawatil khamsi ma'al jamaah, yaitu dengan menjaga, dengan memelihara atas melakukan salat-salat yang lima, yaitu salat yang lima waktu, ya, salat wajib yang lima waktu, maghrib, isya, dhahar, maghrib, isya, subuh, dhahar, asar, lima waktu, ya. Ma'al jama'ati, yang dikerjakan beserta jamaah. Jadi yang pertama dalam pasal ini, dalam bab ini, kita dianjurkan sangat untuk memelihara, menjaga kerjaan salat-salat lima waktu kita ma'al jamaah, ya, berjamaah. Begitu. Kalau berjamaah kurang-kurangnya berapa orang berjamaah? Dua cukup, bisa berjamaah dua, sekurang-kurangnya dua, ya. Sebanyak-banyaknya tidak terhingga. Kalau sendiri tidak jamaah, ya, munfarid, salatul fardhiyah. Wal mudawamati ala dzalika, dan juga mendawamkan atas yang demikian itu. Kalau mendawamkan itu berarti mustamiran, sudah terus-terusan, ya, sibuk apapun,
sesempit apapun kalau mudawamah kerjain gitu ya, kerjain salat berjamaah. Jadi muhafadzah wal mudawamah, menjaga memelihara, dan mudawamah mendawamkan terus menerus ala dzalika, atas yang demikian itu salat berjamaah. Kenapa sebab? Fa inna salatal jamaati tafdulu ala salatil munfaridi bisab'in wa isyrina darajatan. Ya. Kama fil hadits sahih. Karena sungguh salat berjamaah itu tafdulu, melebihi fadilahnya, melebihi keutamaannya ala salatil munfaridi, atas salat yang dikerjakan secara munfarid, ya salat sendirian. Bisa ba'in wa isyrina darajatan, dengan 27 derajat. Jadi salat berjamaah itu fadilahnya itu melebihi dari orang yang salatnya munfarid, salat sendirian, sebanyak 27 derajat. Ya, sebanyak 27 derajat. Dan ini kelebihannya ini mutlak. Adapun derajatnya itu Allah Ta'ala yang bebas kasih, cuman kelebihannya mutlak. Pernah suatu ketika ada seorang saleh. Jadi kita kalau bicara orang dulu tuh kesalehannya kayaknya susah dibandingin orang-orang sekarang gitu ya. Itu satu kampung bahkan itu kalau sholat selalu berjamaah gitu ya, pada waktunya dan berjamaah. Jadi dalam kitab Al-Minah Husaniyah itu ada kisah, ada seorang selepas maghrib kedatangan tamu di rumahnya gitu ya. Ada seorang habis maghrib kedatangan tamu, padahal orang-orang dulu ya, sekarang pun banyak gitu, cuman sebagian itu waktu selepas maghrib itu waktu yang keramat bagi mereka. Jadi maghrib itu habis maghrib bukan urusan dunia ya, nanti kalau mau terusin bis isya gitu. Jadi mereka selepas maghrib itu banyak keutamaan-keutamaan yang mereka kerjain ya, baca wirid di situ, terus ada yang melakukan sholatul awabin ya, selepas awabin umpama ada waktu mereka isi dengan baca Quran segala macam. Bahkan pernah suatu ketika diceritakan, ini udah zaman terakhir, ada orang kerja tarik taksi gitu ya, kan yang dicari penumpang. Habis selepas maghrib ada orang perlu taksi, mau disewa tuh taksinya gitu, dicari sopirnya mana nih, lagi sholat maghrib, dicariin, disamper itu, dia mau bawa kan nih penumpang. Kata sopir taksinya, emang ente berani bayarannya berapa? Oh gitu. Sekian, jangan sekian, lebihin lagi saya nggak bisa, mohon maaf, kalau mau nanti bis isya gitu, karena bis maghrib itu waktu yang keramat ya, jadi usinya buat akhirat aja, nggak diperkarain buat urusan dunia gitu. Nah, ini kita balik kepada kisah yang tadi, itu habis maghrib datangan tamu di rumahnya ya, mungkin karena emang kawan baik kali gitu, disambut juga tuh tamu, sambut di rumahnya, udah mau waktu isya, ditungguin nggak pulang-pulang ke tamu, begitu, ditungguin nggak pulang-pulang. Habis begitu, habis isya, udah adzan, udah masuk isya, ini tamu baru pamit gitu, baru pamit, dia pamit. Akhirnya tuan rumahnya karena biasa sembahyang di masjid berjamaah, buru-buru dicari masjid, ya, cari masjid yang biasa dia sholat. Ternyata jamaahnya udah sholat semua. Jamaahnya udah sholat semuanya, tidak ada satupun orang yang di situ di masjid itu yang belum sembahyang isya. Dicari lagi tuh dekat kampung sebelah, cari lagi. Sampai dicari orang yang belum sembahyang isya. Dia mau ajak sholat isya, itu berjamaah aja. Tidak ada satupun orang yang
bisa diajak pada saat itu karena semua sudah rapi semua. Walhasil sedih dirinya, ya. Kalau kata sedih ini kayak orang berduka gitu, ya. Orang itu tinggalan berjamaah berduka, kayak orang kehilangan keluarga gitu berduka. Sampai ada orang kasih ucapan belasungkawa, ya, saya turut berduka cita, begitu. Cuman gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Akhirnya diinisiatif karena hadis ini, ya, sholatul jamaah tafdulu, ya, min sholatil fadhi bisaba'in wa isyrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Inisiatif di rumah. Apa inisiatifnya? Dia orang sholat isya sendirian sebanyak 27 kali. Harapannya biar bisa menuhin ganjaran sholat berjamaah. Orang dulu nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang sholat isya 4 rakaat 4 menit jadi gitu. Serakaat semenit. Kalau dulu enggak, ya. Itu orang kalau diambil yang tumaknahnya saja, ya, diumpama dikatakan cukup di qadril fatihahnya saja, yang mahal tuh kehusyuan, ya. Itu sholat isya walaupun 4 rakaat itu bisa sampai 10 menit begitu. Apalagi kalau dibaca surahnya yang surah yang memang sunnah, ya. Habis itu dikerjakan 27 kali. Katakanlah kalau 1 kali sembahyang itu 1 kali 10 menit. Berarti kalau dia membayang 27 kali 270 menit. Itu kalau nggak pakai jeda, ya, dia nggak pakai minum dulu segala macam. 270 menit itu berapa jam tuh? 3 jaman, ya, 4 jam ya, hampir 4 jam ya, 3 jam setengah. 4 jam ya. 4 jam. Itu dikerjain sampai tengah malam. Terus sholat. Habis rapi sholat dia tidur. Habis tidur dia mimpi. Gak nyampe. Iya, dalam mimpinya dia lagi naik kuda. Kenceng naik kuda, kuda pacu. Saking kencengnya sampai-sampai dia nggak berasa kalau ada satu rombongan yang ngikutin di belakangnya, satu rombongan naik kuda juga. Tapi yang diheranin itu kuda rombongan larinya jauh lebih cepat daripada kudanya dia. Oh, balap pacu. Semakin dipacu lagi nggak mau ketinggalan. Semakin dipacu semakin ketinggalan jauh. Itu rombongan jauh di depannya. Akhirnya dia teriak, rombongan yang lewatin saya, tolong tunggu sebentar biar saya bisa maju kuda saya, kita bareng jalan. Ada yang teriak dari rombongan itu, biar kata bagaimana juga, iya, sholat berjamaah nggak bisa dikejar sama sholat sendirian. Isyaratnya begitu. Padahal dia orang sholatnya udah 27 kali. Ya, sembahyang isyanya 27 kali. Harapannya bisa nyamain fadilah orang sholat berjamaah yang sekali. Ternyata nggak kejar juga, nggak keudak juga. Sholat berjamaah itu bagaimanapun juga tidak bisa dikejar oleh orang yang sholatnya munfarid, sholatnya sendirian. Pada saat bangun dari tidurnya bertambahlah kedukacitaannya. Namun sedih lagi. Orang dulu jangan tinggalan berjamaah, ketinggalan 1 rakaat bersama imam, itu dukacitanya 3 hari, nangis nggak berhenti. Tinggalan takbiratul ihram, tinggalan 1 rakaat. Bagaimana tinggalan berjamaah bisa seminggu tuh? Ya, sedihnya seminggu. Begitu. Karena lagi satu kisah yang dikatakan ada seorang, kalau nggak salah Abdullah bin Umar, itu habis lepas zuhur dia nengokin kebun korma. Dia punya kebun korma luas.
Kalau kita kan kebun paling 1.200, ini hektaran, lagi tengokin semua dia. Tengokin, ceritanya dihitung waktu nih, entarnya dhahar di jalan nengokin kebun, di asar sembahyang lagi bareng imam. Lempengan dia lagi mau sembahyang asar tekan masuk waktu. Ternyata dia keluar dari kebunnya, saking luas kebunnya gitu, diketinggalan sembahyang asar. Tinggalan sampai asar. Asar umpama jam 3:4. Dia keluar dari kebun sampai jam 3:30, cuma 15 menit. Ketinggalan berjamaah sama imam 15 menit. Telat dari waktu adzannya. Itu dia sedihnya nggak ketulungan. Itu kebun yang hektaran disedekahin semuanya bareng miskin gitu. Ya, cuman gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Itu kebun kurma yang hektaran disedekahin semuanya deh, wakafin buat orang-orang miskin di situ. Kayak kita nggak gitu. Ya, kalau kita sih mudah-mudahan sih begitu juga. Jadi 27 derajat ya, kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis sahih ya, salatul jamaah tafdulu salat al-fadhi bi 27 darajatan gitu ya. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Wahdar dan waspadalah engkau, takutlah engkau, antada as-salata fil jamaati, bahwa kau tinggalkan akan salat di dalam berjamaah li ghairi udhrin, karena tanpa udzur, au li udhrin fasidin, atau karena udzur tapi udzur yang fasid, udzur yang rusak, yang jelek. Kita suruh waspada. Kalau memang nggak ada udzur, jangan sampai kita nggak sholat berjamaah kalau nggak ada udzur. Atau karena ada udzur, cuman udzurnya yang fasid, ya, udzurnya yang jelek gitu, udzur yang jelek. Bayang jemaah juga nggak ada duit, gitu mah gitu. Ada duit itu nggak apa-apa. Itu namanya udzur jelek, ya. Jangan. Wa mahman, dan bila mana jita ila maudhi'il jamaati, ya, engkau telah datang ke tempat berjamaah, ya, ke tempat orang sholat berjamaah, fawajadtaha, maka kau dapati ada jamaah di situ, qad suliyat, sungguh telah dilakukan sholat. Jadi ada jamaah, udah dilakukan sholat. Au qa'atta fi baitika, atau engkau duduk fi baitika, di rumahmu. Mana engkau duduknya, engkau diam saja, ya, nggak keluar rumah gitu ya, di rumah aja, di rumah. Tabtaghi bidzalika salamata fi dinika, maka engkau cari dengan yang demikian itu, yaitu dengan kau duduk di rumah saja, as-salamata, itu akan keselamatan fi dinika, dalam agamamu. Jadi di rumah saja nih, tapi masih mau cari keselamatan dalam urusan agama gitu. Fayan bagi antadumma ilaika man yusalli ma'aka, ya, maka seyogyanya bahwa kau kumpulkan kepada dirimu man yusalli ma'aka, orang yang mau sholat bersamamu. Jadi kalau di masjid kita dapetin udah ada jamaah, udah sholat, ikut buruan kita sholat di situ. Kalau enggak, kita di rumah, kita nggak ke masjid, di rumah saja, tapi masih mau cari keselamatan dalam agama, maka cari, kumpulkan olehmu, ya, kumpulkan kepada dirimu, yaitu orang yang akan sholat bersamamu, liyahsulalaka thawabul jamaati, agar menjadi hasil bagi dirimu thawabul jamaah, yaitu pahala sholat berjamaah, ya. Wa
wa taslama minal wa'idi, dan engkau akan selamat minal wa'id, daripada ancaman, wa tahdid, dan intimidasi al-waridi, yang telah datang secara warid, fi tarikiha, di dalam meninggalkan jamaah itu. Ya, jadi kalau kita umpama pun di rumah, usahakan betul cari orang yang bisa kita ajak sholat jamaah bareng kita, istri, anak, pokoknya ahli bait dah, ya, penduduk rumah kita. Bini kita ajak, anak kita ajak, nanti pun nggak di masjid tetap dapat pahala berjamaah. Dapat 27-nya dapat. Ada cucu yang kecil masih anak-anak, ajak jamaah, ya, karena jamaah itu nggak terpaut umur. Walaupun belum balik, ajak saja, nanti dapat kita fadilah berjamaahnya, gitu ya. Bini kita segala macam, ajak aja, ajak. Kecuali memang kita udah nyari, kita udah ngajak, ternyata yang diajak udur gitu. Ya, Mbak, kalau saya ikut sembahyang jamaah, nanti yang jagain anak siapa ini? Anak masih bayi, umpamanya. Kita udur namanya, ya silakan sholat saja. Ya, sholat saja. Tapi kalau sekira-kira tanpa udur atau udurnya fasik, paksakan biar kita bisa sholat berjamaah. Biar apa? Biar selamat daripada ancaman dan intimidasi, intervensi al-waridi, yang warid, yang datang fi tarikiha, di dalam meninggalkan jamaah itu. Mithlu qaulihi alaihi salatu wassalam, ya, seperti sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, la yantahiyanna aqwamun antarkil jamaati au la uharriqanna alaihim buyutahum, insyaallah, ya. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyan aqwamun, ya, tidak henti-hentinya gitu oleh kaum itu antar kil jamaati, daripada meninggalkan berjamaah. Jadi ada kaum ya, dalam hadis yang lain, la yantahiyanna rijalun gitu ya. Ada juga orang-orang lelaki yang mereka ini ninggalin terus sholat berjamaah gitu. Au la uharriqanna alaihim buyutahum, atau sungguh aku akan bakar atas mereka rumah-rumah mereka. Gitu. Nabi ancam. Orang yang ninggalin jamaah, kata Nabi, kalau diterus-terusan saja kayak begitu, saya akan bakar rumah mereka. Gitu. Dan itu ancaman itu Nabi nggak omong kosong, karena memang di dalam hukumnya begini, apabila Nabi itu sholat di suatu wilayah, ya, kan Nabi pasti selalu jadi imam di situ. Orang laki-laki yang dekat dengan tempat sholat di mana Nabi sholat, maka hukumnya wajib untuk sholat bersama Nabi. Wajib. Sholat berjamaah kan sunnah, tapi berjamaah bersama Nabi wajib buat orang laki-laki. Adapun buat orang perempuan, sekalipun di masjid itu imamnya Nabi, maka lebih afdal, lebih utama bagi orang perempuan sholat di dalam kamarnya, gitu. Jadi kalau orang laki-laki, Nabi imam di masjid, wajib hukumnya ikut berjamaah bersama Nabi. Tapi kalau orang perempuan, sekalipun Nabi imam di masjid dekat rumahnya, di samping rumahnya lagi, tetap bagi wanita itu afdalnya di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Maka diancam sama Nabi itu kaum-kaum yang pada ninggalin sholat berjamaah, sama Nabi mau dibakar, ya, bakar rumah-rumahnya mereka. Gitu. Itu kalau orang katakan ninggalin jamaah, dia sholat nggak kira-kira? Orang ninggalin berjamaah, kira-kira di orang sholat nggak? Bisa jadi sholat,
cuman di rumah gitu. Iya, makanya diancam sama Nabi, biarin saya bakar rumahnya biar nggak sembahyang di rumah lagi begitu. Maknanya begitu ya. Tapi kalau kita sekarang sih tidak begitu ya. Ini ancaman Nabi itu musyaddad ya, ancaman yang keras, artinya menunjukkan pentingnya berjamaah gitu ya, pentingnya berjamaah. Bukan berarti sekarang ada orang nggak sembahyang jamaah kita bakar rumahnya, bukan begitu ya, bukan. Ini namanya wa'id, ancaman, tahdid ya, intervensi Nabi. Artinya Nabi sampaikan seperti itu menunjukkan pentingnya gitu. Sama kayak orang merenten sesuatu diulang sampai berkali-kali. Jangan lupa ya, nanti dicat pintunya. Jangan lupa ya, nanti dicat pintunya. Jangan lupa ya, ingat-ingat, dicat pintunya. Itu kan kalau 3 kali gitu maknanya apa? Penting gitu ya, penting. Itu dengan ancaman yang keras, itu penting maknanya. Wa qaulihi alaihi salam, dan juga seumpama sabdanya Nabi alaihi salam, man sami'an nidaa, siapa orang yang mendengar panggilan apa nih? Panggilan salat ya, adzan salat. Farighan sahihan, sedangkan dia telah selesai dari urusannya, sahihan dan dalam keadaan sahih, yang keadaan sehat badannya. Falam yujib, maka dia nggak jawab tuh panggilan. Dia nggak jawab tuh panggilan, ya. Fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Orang dipanggil sholat adzan dia nggak nyamperin, padahal dia udah selesai dari urusannya, sehat badannya. Fala sholata, maka tidak ada sholat baginya. Ini juga kita mesti punya makna yang dalam. Maknanya tidak ada sholat baginya itu bukan berarti kalau dia sholat nggak ada pahalanya, bukan ya. Nah, artinya ketinggalan daripada pahala berjamaahnya, keluputan pahala jamaah. Tapi dia sholat juga ada pahalanya, pahala sholatnya ada, cuman dia nggak dapat panggilan fadilah berjamaahnya itu ya. Mesti dia dapat, jadi nggak dapat. Jadi maknanya la sholatnya tidak sholat bukan berarti ya kalau begitu nggak usah sembahyang lah, percuma, bukan, ada pahalanya. Ya, kebaikan itu walaupun kecil pasti ada pahalanya, apalagi kebaikan yang besar, gitu ya. Jadi makna la sholat lahu, tidak ada sholat baginya itu bukan berarti dia nggak wajib sholat lagi, bukan, wajib tetap. Bahkan luput waktu saja bayar qada, hukumnya apa? Qada sholat wajib, wajib ya, mengqada sholat wajib hukumnya wajib gitu. Gitu, bukan berarti udah bebas lepas nggak sholat lagi, bukan. Wa qaulihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan seumpama juga bagi perkataan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, yakni salatil jamaati, illa munafiqun ma'lumun nifaqi ya. Dan sungguh kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya melihat di antara kami ya. Kalau di antara kami ini berarti di kalangan beliau-beliau, di kalangan para sahabat-sahabat gitu ya. Wa ma yatakhallafu anha, dan tidak ada yang menyalahi daripada sholat berjamaah. Artinya sahabat-sahabat itu nggak pernah dia males-malesan, ogah-ogahan, apalagi ninggalin sholat berjamaah, nggak pernah. Selalu sahabat itu berjamaah. Ya. Kata Imam Ibnu Abbas, sungguh saya telah menyaksikan keadaan kami ini para sahabat
itu tidak pernah menyalahi sholat berjamaah, artinya senantiasa selalu sholat itu pasti berjamaah. Illa kecuali munafikun maklumul nifaqi, ya, kecuali cuman orang yang munafik yang diketahui jelas kemunafikannya. Jadi sahabat itu nggak ada di kalangan mereka, beliau-beliau semua tidak ada yang menyalahi sholat berjamaah kecuali orang munafik. Kalau munafik nggak, ya ini terkecuali orang munafik. Makanya kalau ada orang nggak mau diajakin sholat berjamaah, nggak mau gitu, tapi nggak mau ini karena alasan yang fasid, kemungkinan ada kemunafikan di dalam dirinya, ya ada kemunafikan. Kenapa? Sebab orang mukmin itu berlomba-lomba mencari kebaikan, sedangkan dalam sholat berjamaah itu terdapat 27 derajat lebih dari sholat sendirian. Kebaikan bukan? Kebaikan dikejar, dicari. Sekarang ditawarin pakai ogah, kemungkinan ini karena sebab kemunafikan, ya, sebab kemunafikan. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi safi, ya. Dan sungguh pernah ada seorang laki-laki didatangkan dia, ya, dengannya itu ala ahdi Rasulillah, pada zaman masa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhada baina rajulaini. Oh, ini baina rijlaini gitu ya. Jadi yuhada itu dipandu gitu, dibopong, ya, dituntun, iya, di antara kedua kakinya, jadi diangkat, dibopong tuh, dipandu gitu, dibopong, iya. Kalau digendong, dibopong kakinya, ya, sama orang-orang tuh, diangkat kakinya tuh. Hatta yuqama fi safi, sehingga didirikan dia dalam shaf. Saking orang nggak mau berjamaah, dibopong sama orang tuh, kaki kiri kanannya dimasukin ke dalam shaf. Kalau dalam shaf berarti biar dia ikut sholat berjamaah sampai segitu, tuh ya. Anjurannya sangat gitu ya, sampai dibopong ke orang, masukin dalam shaf buat sholat jamaah. Ini gambaran itu mungkin diogah gitu ya, ogah orang paksain bopong, taruh juga dalam shaf gitu. Wa idza kana hadza tashdidu kulluhu fi tarkil jamaati, dan apabila, ya, ada keadaan tasydid, keadaan yang keras ini, anjuran-anjuran, ancaman-ancaman yang warid, bahkan intervensi dari Nabi, nggak jemaah saya bakar, gitu, ya, nggak mau sembahyang digotong, nggak sembahyang jamaah ogah, munafik, itu namanya tasydid, ya, ancaman-ancaman yang keras begitu tuh, kulluhu seluruhnya, fitarkil jamaati, dalam meninggalkan berjamaah, fama dhannuka bihi fitarkil jum'ati allati hiya fardhu ainin, maka apa sangkaanmu, ya, prasangka dirimu dengan keadaan itu, fitarkil jum'ati, di dalam meninggalkan sholat Jumat, allati hiya fardhu ainin, yang mana sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Bayangin kalau orang ninggalin sholat berjamaah, bukan Jumat, berjamaah 5 waktu,
saja diancam sama Nabi mau dibakar rumahnya. Terus juga dikatakan orang munafik dia, sampai dipaksa dibopong kedua kakinya biar masuk dalam shaf untuk sholat berjamaah. Artinya dipaksa keras gitu, dianjurkan sangat, padahal berjamaah itu hukumnya sunnah. Maka apa sangkaan dirimu tentang orang yang meninggalkan sholat Jumat, sedangkan Jumat itu hukumnya fardu ain, wajib buat setiap muslim orang laki-laki. Gitu. Kalau umpama berjamaah saja ditinggalin dibakar rumahnya, nggak mau sembahyang Jumat, mau diapain lagi itu musuhnya itu? Ya fardu ain gitu. Hanya nanti kita sambung kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan Jumat. Situ dulu ya. Wa idza kana hadza tashdidu, ya, wa idza kana hadza tashdidu, wallahu a'lam bissawab. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.